yang ngerti pasal 84 hukum KUHP. Jadi saya sarankan dibaca dulu saja. Jangan memberikan komentar terhadap yang bukan perkaranya gitu loh. Loh, itu saya lapor loh, perkara saya. Sylvester Matutina itu ya, saya masuk ke Kejari Jakarta Selatan, minta dieksekusi dan itu menjadi perkara klien kami. Apa dasarnya? Karena Sylvester berulang kali menyatakan klien kami akan menjadi tersangka, akan masuk penjara. Ternyata dia sudah menjadi terpidana 1,5 tahun, 6 tahun nggak pernah dieksekusi, maka kami ke Kejari. Kasus kami itu. Justru saudara nggak ada hubungannya dengan kasus itu. Saya sebenarnya tidak mau memberikan komentar. Kenapa tadi mengomentari itu? Dan saudara katakan saya nggak ada urusannya. Karena ditanyakan kepada itu yang keliru. Saya menyampaikan, saya cuma meminta tolong dibaca dulu KUHP pasal 84 itu aja. Masalahnya kan ini sudah dieksekusi. Pasal mah urusan belakangan, orang sudah ada putusan. Ini kita bukan sedang membuktikan perkara begini. Ini sudah ada perkara inkrah. Kenapa nggak dieksekusi? Di mana wibawa negara? Di mana keadilan? Di mana kepastian hukum? Tapi kenapa sampai hari ini oleh jaksa tidak dieksekusi? Ini semakin lama jaksa tidak mengeksekusi, semakin mempertontonkan bahwa negara kalah dengan penjahat. Kalau saya sebut Sylvester itu penjahat, ya karena sudah inkrah, sudah divonis, bukan lagi terduga, bukan lagi tersangka, tapi terpidana. Di mana wibawa negara? Di mana keadilan? Di mana kepastian hukum? Saya sering mendapatkan informasi, Bang, seluruh lini kekuasaan itu ada korupsi. Tetapi mana yang mau didahulukan itu kan kebijakan. Disitulah politik bermain. Akhirnya ada apa? Yang disebut tebang pilih. Kalau lawan, yuk kejar. Kalau kawan, oh diamkan saja. Atau bahkan saya juga pernah mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum. Begini kira-kira bahasanya, Bang, kalau kita mau bersihkan semua, ya habis republik ini, Bang. Makanya, Bang, kami pilih aja. Kalau di kementerian ini penting satulah, yang lainnya biar tiarap. Ini tiarap. Nah, sayangnya policy ini tidak diambil dalam rangka untuk menegakkan hukum. Kalau ini masih bisa dibenarkan karena cakupannya yang begitu luas, tidak mungkin semua ditangani, maka diambil sampling-sampling agar apa? Ada efek jerah sehingga yang lainnya bisa tidak melakukan hal yang sama. Harapannya begitu. Meskipun pada faktanya KPK minggir, hajar lagi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narapidana atau buronan yang bernama Sylvester Matutina yang merupakan termolnya Jokowi ya, sampai sekarang pun ya belum dieksekusi oleh kejaksaan. Sehingga ini mengundang kecurigaan publik. Kenapa Sylvester ini tidak dieksekusi oleh kejaksaan? Padahal sudah jelas-jelas kasus ini sudah inkrah, tetapi dibiarkan begitu saja kejaksaan. Dan yang lebih parah lagi ya, di saat wartawan menanyakan ke kejaksaan kenapa tidak dieksekusi, dengan entengnya kejaksaan menjawab bahwa Sylvester yaitu mengajukan peninjauan kembali yaitu PK. Coba kita lihat statement dari kejaksaan. Penegasan lagi dari Kejagung, Pak Anang, untuk Sylvester Matutina, apakah benar memiliki ipar di Kejari Jaksel? Kemudian kenapa hingga saat ini belum dilakukan eksekusi? Karena Komjak juga sudah bersuara bahwa akan menjadi presiden buruk untuk Kejagung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Metro ya? Baik. Kami sudah cek berdasarkan report dari Kejari Jakarta Selatan, tidak ada hubungan persaudaraan dengan pegawai di Kejari Jakarta Selatan sepanjang ini. Yang kedua, terkait yang bersangkutan memang belum dilakukan eksekusi, tetapi yang bersangkutan terlibat masih terakhir akan mengadakan PK. Nanti kami lihat dulu ya, cek dulu. Karena terlalu banyak nih, nggak terlalu. Oke, cukup ya untuk ini. Makasih. Sehingga menurut pengamatan Ahmad Khodinudin, yaitu kuasa hukum dari Roy Suryo CS, mengatakan bahwa ini ya mengkonfirmasi bahwa ada orang besar di belakang Sylvester. Sampai sekarang kejaksaan belum mengeksekusinya. Oke. Mengkonfirmasi ada orang besar di balik seorang Sylvester Matutina sehingga sampai hari ini tidak dieksekusi. Kalau nggak ada orang besar, contohnya Charlie Chandra, baru ya tersangka langsung dijemput paksa, didobrak, dibawa. Bro, orang besar itu ada nggak? Oke, silakan Bang Boy. Kita kasih kesempatan Bang Boy. Kita kasih kesempatan. Anda menuduh orang-orang besar. Bukan menuduh, menyimpulkan ada orang besar, dan di balik orang besar itu saya simpulkan saudara Joko Widodo. Dan kalau kita lihat ya di acara interupsi di News, termul yang membela Sylvester ini dibuat keo argumentasinya oleh Ahmad Khodinudin dan juga Bang Refli Harun sebagai pakar hukum tata negara. Jangan merusak Bang Boy, pekerjaan dari penyidik. Penyidik itu dia tahu, dia lebih ahli dari saudara. Gini. Dia lebih tahu bagaimana penyidikan. Jadi Anda ingin perjelas. Bang Boy, maksud Anda apa? Dia bukan penyidik apa? Argumentasi sebentar. Bang Refli sebentar. Bang Boy silakan dilanjutkan dulu. Apa maksud Anda? Iya, kan beliau katakan bahwa penyidik mengurang beberapa pasal kan, harusnya 310, 311. Loh, itu urusan penyidik, dia berdasarkan fakta, data, kesaksian para saksi, semua keterangan saksi itu menunjukkan bahwa dia bisa mengenakan pasal-pasal tersebut. Tapi jadi nggak bisa dilarang. bukan lahir dari ruang penyidik itu. Jadi gini, kemarin ya, saya berdiskusi di TV sebelah dengan mantan Kabar Eskrim, Susno Doaji. Dan saya mengemukakan dan dibenarkan oleh Susno bahwa delik aduan dan delik umum itu tidak boleh digabung. Karena karakteristiknya berbeda. Kalau delik aduan yang membawa bukti adalah pelapor. Saya Joko Widodo, saya dihina,
saya dicemarkan, yang mencemarkan ini, kejadiannya ini, locus delicti, tempus delicti. Penyidik tidak boleh menambah-nambah dari itu. Karena ini delik aduan. Delik aduan itu subjektivitas dari pengadu. Tapi delik umum itu ada kegiatan aktivitas dari penyidik. Nah itulah sebabnya kata Susno, ini nggak profesional, nggak boleh digabungkan. Kalau dia delik aduan, selesaikan delik aduan. Tapi apa masalahnya? Masalahnya adalah dia dicemarkan karena dikatakan ijazahnya palsu, kan begitu? Kata Susno, ini kata Susno dan juga kata saya. Ya selesaikan dulu, apakah ijazahnya palsu atau tidak. Kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah diproses. Kalau misalnya ijazahnya benar-benar palsu, maka selesai, tidak ada fitnah dan tidak ada pencemaran nama baik. Sebaliknya silakan diproses. Nah, yang tidak relevan adalah ada orang lain yang mengadu-ngadu, padahal dia nggak jelas standingnya apa. Dan oleh penegak hukum di entertain. Nah, itu persoalan. Segmen kita ambil contoh analogi, Bang Refli, bahwa kemudian ada pencurian yang terjadi, misalkan kendaraan bermotor, Bang Refli, di depan rumah saya tidak tahu siapa yang ambil, tapi nyatanya ya peristiwa itu terjadi, ada kehilangan. Ada kerugian dari saya gitu loh, sehingga saya merasa wah ini barang saya hilang nih, tapi saya nggak tahu nih pelakunya. Nah ketika saya melaporkan ke polisi, apakah saya harus menyebutkan namanya, misalkan tetangga gua kali, kan nggak bisa begitu Bang Refli. Jadi gini loh, bro, saya perbaikin sendiri ya. Peristiwa itu berbeda dengan kalau Anda difitnah atau dicemarkan. Kalau misalnya Anda dicuri, memang kita belum tahu siapa pencurinya. Tapi kalau Anda merasa dicemarkan nama baik dan difitnah, masa Anda nggak ngerti siapa yang mencemarkan dan yang fitnah Anda? Masa Anda mendengarkan sebuah pencemaran dan fitnah? Lalu saya mendengarkan suara ya. Ada yang memfitnah saya. Saya jelas itu. Ini kayaknya Pak Susno udah mau ngomong nih. Silakan Pak Susno, silakan Pak. Jadi ini bagus sekali ya, ini pencerahan yang bagus. Jadi kasus ini berbeda dengan pencurian. Kalau pencurian itu polisi tidak dilapori pun dia harus berbuat. Karena itu bukan delik aduan. Termasuk rakyat biasa, rakyat jelata seperti saya, kan tidak lagi polisi sekarang ini, petanian, kalau tahu ada pencurian, saya lihat dia, saya berhak menangkap, tertangkap tangan, nah, serahkan pada Polri. Tetapi saya mengetahui ada seseorang yang dicemarkan nama baiknya, saya nggak boleh melapor dong. Yang melapor yang namanya merasa tercemar. Nah siapa tahu, dan laporan itu harus lengkap gitu, karena ini delik aduan, kapan, di mana, bunyi pencemarannya kayak apa, kemudian dia mengumpulkan alat-alat bukti itu untuk dinilai oleh Polri. Jadi bukan jangan sampai nanti penyidik Polri mencari, wah ini podcast yang ini mencemarkan, ada lagi podcast yang ini mencemarkan, oh ini ada percakapan di WA Group ini mencemarkan, itu nggak boleh. Jadi bedanya delik aduan sama bukan delik aduannya. Sehingga singkat saja Pak, kalau membaca kasus yang Suginur kan kasus pernah narapidana, kasus pencemaran nama baik Jokowi, akhirnya kan diampuni oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah itu juga akan jadi pertimbangan penyidik untuk meneruskan atau tidak kasus ini? Itu bagus sekali, karena apa? Objeknya adalah ijazah palsu. Nah, buktikan dulu si objek itu palsu nggak ijazah ini. Nah kalau ijazahnya betul-betul palsu, ya bukan cemarkan nama baik, namanya membuat berita bahwa ijazah itu palsu gitu. Tapi kalau ijazahnya asli dikatakan palsu, ya baru itu cemarkan nama baik. Sudah kami tangkap. Ini hypothetical ya sifatnya. Kira-kira siapa sih yang lebih besar dari Jaksa Agung? Kan ini masalahnya adalah konon Jaksa Agung sudah memerintahkan melalui Kapus Penkum. Artinya kan juru bicara Kejaksaan Agung dong, berarti Jaksa Agung kan yang perintahkan. Tapi kok bisa Kejari, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melaksanakan perintah eksekusi tersebut? Berarti kan ada keraguan. Pertama, tidak ada clear message dari Jaksa Agung sendiri, kecuali Kapus Penkum. Yang kedua, Kejari atau Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kok kayaknya juga tidak takut atau hati-hati? Terlalu hati-hati. Barangkali dia nunggu sign. Dua sign yang ditunggu. Sorry ya, sign dari Solo dan sign dari Istana. Kira-kira begitu. Kira-kira Istana ini gimana? Eksekusi nggak? Solo gimana? Eksekusi nggak? Karena asumsi saya, harus ada orang yang lebih besar kekuasaannya dibandingkan Jaksa Agung. Kan begitu? Kalau tidak lebih besar dari Jaksa Agung, maka dia bukan orang besar. Dan menurut Anda yang lebih besar itu ada di Solo dan juga ada di Istana? Baik. Kalau sudah inkrah itu, tidak ada lagi kehati-hatian. Yang ada kalau kemanusiaan, tadi mau hukuman mati. Anda coba bayangkan, Sylvester itu cuma 1,5 tahun, orangnya sehat walafiat. Kaya raya pula orangnya. Ya kita nggak tahu kenapa jaksa menunda. Ya karena tadi ada orang besar. Ada unsur kehati-hatian, sekarang ada unsur keraguan di situ. Ya sudah. Dan alasan kemanusiaan sehingga dia menunda. Akan ada ya sudah namanya eksekusi. Biar selesai diskusi ini kan jaksa yang punya kewenangan eksekusi. Bukan kalau Jaksa Agung dan Jaksa eksekusi, saya tarik nggak ada orang besar. Tapi kalau belum dia eksekusi ada orang besar. Orang besar itu. Tapi kalau dia eksekusinya besok berarti siap ya? Siap. Kapan aja siap. Mana panggilannya? Selamat pagi semuanya. Banyak kan video saya mengatakan syarat untuk jadi pendukungnya Presiden bekas sudah tapi belum, atau termul ini
memang harus bodoh dan dungu. Bener. Saya itu tidak bermaksud merendahkan, melecehkan, mengolok-olok, bukan. Itu kan bisa kalian cek sendiri dari cara mereka ngomong di setiap podcast atau di acara-acara televisi. Nggak nyambung. Nah ini saya melihat sebuah acara, saya nggak tahu ya kayak dari televisi mana, saya nggak tahu. Argumentasi dari pendukungnya Presiden bekas ini. Nih. Pak Jokowi sendiri ketika melaporkan kasusnya, dia cuma melaporkan peristiwa. Dia bilang dia tidak melaporkan orang lah. Kok aneh, ada orang yang datang ke polisi, Pak, saya dicemarkan, Pak, saya difitnah. Siapa yang memfitnah? Saya tidak tahu, Pak. Nah, Bang Refli, jadi kalau saya sih menganalogikan, saya tidak membela ataupun seperti apa tentang penegakan hukum di pihak kepolisian. Jadi polisi itu diberikan kewenangan terhadap negara. Ya, kita ambil contoh analogi, Bang Refli, bahwa kemudian ada pencurian yang terjadi misalkan kendaraan bermotor, Bang Refli, di depan rumah saya tidak tahu siapa yang ambil. Nah dari argumentasi maupun analogi yang dia ungkapkan saat debat, ini mengkonfirmasi kalimat-kalimat saya di awal. Harus dungu dan tolol. Ini siapa saya tidak tahu, latar belakangnya itu dari mana saya juga tidak tahu, dan saya tidak mau tahu. Yang saya komentari adalah cara dia ngomong, cara dia berbicara, dan isi saat dia bicara tuh. Dia menyamakan laporan pencemaran nama baik itu dengan perbuatan pidana, yaitu mencuri. Nah kalau orang mengerti sedikit aja ilmu hukum, itu dua kasus yang sangat berbeda dong. Kalau pencurian itu jelas deliknya delik umum, tanpa ada yang melaporkan pun. Kalau memang peristiwa itu ada, polisi itu bisa menyidik tuh. Nah beda dengan delik aduan. Delik aduan itu yang mengadu harus yang bersangkutan. Kalau dalam hal ini fitnah, siapa yang difitnah? Siapa yang memfitnah? Barang buktinya mana? Kapan? Kata-katanya seperti apa? Ya kan harus seperti itu. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ngerti motivasi orang seperti ini apa, tidak tahu. Tapi yang pasti tetap bodoh dan dungu. Secara hukum sebenarnya tidak ada satupun alasan hukum yang bisa dibenarkan untuk melegitimasi Sylvester Matutina masih berkeliaran di luar. Padahal sejak 20 Mei 2019 yang lalu sudah ada putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan judek juris berupa putusan kasasi yang sudah inkrah. Dan selama ini narasi-narasi yang disampaikan itu semacam orang yang akan hanyut mencoba mencari tambatan seolah-olah bisa menahan arus besar tadi. Misalnya narasi yang sering disampaikan adalah diantaranya bahwa masalah ini sudah daluarsa. Artinya ada daluarsa sehingga tidak bisa dieksekusi. Saya ingin tegaskan bahwa tidak ada satupun alasan untuk menyatakan bahwa kasus ini sudah daluarsa sehingga tidak ada kewenangan dari Jaksa Agung untuk mengeksekusi. Pertama, kita harus ketahui yang dimaksud daluarsa itu adalah lewat waktu baik dalam dua hal. Pertama, daluarsa dari sisi penuntutan. Yang kedua, daluarsa dari sisi eksekusi atau pemidana. Kalau kita merujuk KUHP, bukan KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum, bukan hukum acara ya, Undang-Undang Hukum Pidananya ya, hukum materialnya bukan formilnya. Ini daluarsa itu diatur dalam dua pasal yang saling berkaitan. Kalau kita bicara daluarsa penuntutan itu ada di pasal 78 KUHP. Kalau kita bicara tentang daluarsa pemidanaan itu 84 KUHP. Dan tegas daluarsa pemidanaan di pasal 84 KUHP ayat 2 itu ditegaskan. Daluarsa pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Kalau kita rujuk daluarsa penuntutan di pasal 78 yang ditegaskan bahwa daluarsa penuntutan itu ada beberapa klasifikasi. Saya fokus ke kasus Sylvester Matutina. Jika ancaman pidana dari pasal yang dituntut itu di atas 3 tahun, maka daluarsanya adalah 12 tahun. Sementara dalam 84 ayat 2 itu daluarsa pemidanaannya adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Artinya 12 tahun ditambah sepertiga dari 12 tahun. Kenapa saya hitung ini di 12 tahun? Karena saudara Sylvester Matutina itu divonis 1,5 tahun karena pasal 311 KUHP yang ancaman pidananya 4 tahun. Jadi yang dihitung itu adalah ancaman pidananya, bukan vonisnya. Artinya sampai hari ini tidak ada ya relevansinya mengatakan bahwa ini sudah daluarsa sehingga tidak ada kewenangan dari jaksa penuntut umum untuk melakukan eksekusi. Yang kedua berkaitan dengan PK.
kan dia berusaha ya melakukan PK seolah-olah bisa menunda eksekusi ya. Kita semua sudah tahu bahwa putusnya yang inkrah itu tidak bisa dihalangi dengan upaya hukum peninjauan kembali. Artinya hari ini sudah menjadi kewajiban dari saudara jaksa penuntut umum untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai eksekutor. Dalam hal ini siapa jaksa yang mengeksekusi? Jaksa yang mengeksekusi adalah jaksa yang menuntut. Nah, kasus ini disidangkan di mana? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti jaksa penuntutnya adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Artinya Kejari Jakarta Selatan adalah jaksa penuntut sekaligus eksekutor kasus ini. Dan sampai hari ini belum dieksekusi. Apa yang membuat belum dieksekusi? Analisis politiknya adalah ada orang besar di balik kasus ini. Sehingga keliru sekali kalau sebelumnya Sylvester Matutina menuduh kami ada orang besar di belakangnya di balik perjuangan ijazah palsu ini. Justru kasus yang sudah inkrah tidak bisa dieksekusi itu ya kita yakini ada orang besar. Yang dimaksud orang besar tentu bukan dalam pengertian secara langsung atau zahir, tapi ini adalah kinayah, kiasan saja. Ada dua ukuran orang besar itu. Pertama besar secara politik, yang kedua secara finansial. Kalau secara politik nyambung karena saudara Sylvester Matutina ini adalah relawan Jokowi melalui Solmed, Solidaritas Merah Putih yang die hard. Dan di 2019 posisi saudara Jokowi diri adalah presiden. Maka saudara Jokowi secara politik adalah orang besar dan kita patut menduga ada Jokowi orang besar tersebut di balik tidak eksekusinya Sylvester Matutina. Pak Mahfud pernah mengatakan ini Kejaksaan Agungnya yang keliru karena sampai sekarang tidak mengeksekusi Sylvester Matutina. Ini salah satu pendukungnya Pak Jokowi. Tapi bukan karena Pak Jokowinya, tapi karena miris menurut Pak Mahfud, orang yang sudah terpidana sejak 2019 sampai sekarang masih melenggang, tidak dieksekusi. Lagi-lagi Pak, sampai dengan ini belum ada jawaban penjelasan dari Kejaksaan. Tadi malam Pak Mahfud saya ingat saya sampai nge-tweet Pak ya, mempertanyakan. Tolong dijelaskan Pak, apa yang Bapak gugat di situ? Seharusnya Kejaksaan Agungnya segera menjawab. Seperti yang sudah-sudah. Kalau ada kasus kan kadangkala Jaksa Agungnya sendiri yang muncul, kadangkala humasnya. Ya, Kapuspen. Pokoknya ya segera menjawab. Ini sekarang mengapa? Gitu kan? Mengapa tidak dieksekusi? Apa yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya sudah tahu dia tidak eksekusi apa yang sekarang dilakukan. Saya berharap jangan sampai Kejaksaan Agung mengorbankan orang internal. Ya. Mengorbankan maksudnya? Stafnya sendiri. Misalnya, dicari siapa dulu yang tidak mengeksekusi disalahkan. Padahal mungkin ada pesan politik. Iya kan? Dicari siapa dulu kepala Kejaksaan. Lalu mungkin bisa saja disalahkan Kapuspenkum karena dikatakan sudah dipanggil dan akan harus dieksekusi. Bisa saja dia yang disalahkan padahal dia orang baik dan benar. Gitu. Ini sekarang masih mencari cara keluar. Kenapa ini? Kok tidak dieksekusi? Dan sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Ini pertanyaan Publik masyarakat. Tidak tahu, Publik tidak tahu. Ini Jaksa Agung ini mau apa sih? Sudah tahu ada begitu kok tidak dijelaskan. Kalau tidak benar, silakan aja jelaskan tidak benar. Kenapa ini aneh? Proses hukum begini, lihat. Saya akan bicara urut-urutan, Mas Rizal. Vonis bahwa Matutina itu dijatuhi pidana 1,5 tahun. Itu dijatuhkan oleh pengadilan tanggal 20 Mei 2019. Ya. Kan harus dikirimkan. Ya. Sesudah dibuat minutasi dan sebagainya. Biasanya kalau perkara gitu orangnya putusannya dikirimkan. Putusnya dikirimkan. Itu sudah dikirim tanggal 9 September 2019. Ya. Nah, menurut Undang-Undang MA pasal 53, 30 hari setelah Mahkamah Agung menyampaikan putusan itu ke Jakarta Selatan, 30 hari otomatis diserahkan ke jaksa penuntut umum ya dan kepada terpidana. Itu aturannya. Maksimum 30 hari. Ini Mahkamah Agung udah nyampaikan. Iya, iya. Mandeknya kira-kira kan di Jakarta Selatan. Kejaksaan Negeri. Atau bisa juga di Pengadilan Jakarta Selatan. Bisa saling tuding. Mahkamah Agung udah mengeluarkan, tapi kok kata ini tidak sampai, kata ini sudah disampaikan. Nah, ini yang harus dicari. Kenapa? Kan gitu. Nah, itu aturannya. Karena juga ada peraturan Kejaksaan Agung nomor 13 tahun 2019. Ya, tentang standar operasional prosedur gitu di dalam pelaksanaan putusan itu. Sesudah 3 hari menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan, ya, dari Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, menyampaikan ke Kejaksaan. Sesudah 3 hari mendapat pemberitahuan, itu harus mengeluarkan P. Kejaksaan harus mengeluarkan P48. Apa itu, Pak? P48 itu keputusan agar dieksekusi dan menunjuk yang mengeksekusi itu jaksa yang dulu ataukah sebuah tim. Kalau perintah khusus, eksekusi ya? Perintah eksekusi. Gitu. Dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Iya. Sesudah 3 hari itu
dilaksanakan dan eksekusi dinyatakan sudah sempurna. Eksekusi sempurna itu apa? Yaitu penyerahan terpidana kepada Kalapas atau kepala rutan, ya kalau itu masih rumah tahanan, yang ditandatangani oleh eksekutor, oleh jaksa, ditandatangani oleh Kalapas, Karutan, dan terpidana. Masuk itu sudah sempurna. Sudah bukan urusan kejaksaan, itu sudah urusan Kementerian Hukum dan sebagainya. Nah sini kan ini tidak ada tindakan apa-apa. Gitu. Sampai sekarang penjelasannya apa sih ini? Dan Pak Mahfud, terakhir kalau kita ingat Pak, Kapus Penkum Kejaksaan Agung itu sudah 3 kali mengatakan, tanggal 4 seingat saya, lalu tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus mengatakan silakan Kejaksaan Negeri, karena ini sudah inkrah, harus segera dieksekusi. Itu kan artinya internal kejaksaan yang tidak ada. Dan mestinya ya Agungnya menjelaskan, ayo Kejaksaan Negeri segera dipanggil, tinggal perintah tuh, kalau menghilang DPO, daftar pencarian orang, gitu. Kenapa daftar pencarian orang? Ya karena kan ada 2. Kalau sudah dipanggil baik-baik sampai 3 kali masuk ke DPO, dijemput paksa. Kalau tidak ada, jangan jemputan paksa, DPO, ya masuk daftar pencarian orang, sehingga kemanapun dia nongol, orang aparat bisa nangkap. Iya, dengan kejadian seperti ini Pak Mahfud, orang publik menduga ada 2 kemungkinan. Satu, Kejaksaan Negeri nggak mau mengeksekusi karena ngelawan perintah, gitu ya. Atau memang ya perintahnya dari atas, nggak usah dieksekusi sekalian. Bisa jadi kan, dugaan orang kan begitu. Untuk menghentikan sesuatu. Untuk menghentikan sesuatu. Yang mungkin akan mengungkap kasus-kasus lain yang sama modusnya. Karena kalau begitu mungkin orang kan sudah banyak ya. Mengatakan jangan-jangan nih orang sudah melakukan upaya itu, tetapi itu sengaja ditutup oleh kejaksaan karena untuk tidak membuka peluang dibongkarnya kasus-kasus lain. Tapi zaman sekarang agak susah Mas. Kayak Sylvester Matutina ini kan sudah itu ya. Sudah sangat terkenal gitu. Publik udah tahu ya. Sudah tahu. Backgroundnya. Ya orang cari sendiri. Bahkan sekarang alih-alih mengharapkan dieksekusi masuk penjara, dia malah masuk di jajaran komisaris BUMN, Pak. Itu juga jadi sisiran. Dan sudah mulai ada spekulasi. Itu sudah daluarsa katanya. Nggak bisa dieksekusi, nggak bisa. Jadi itu nggak mungkin ya. Daluarsa itu artinya, daluarsa itu ada 2. Satu, hilangnya hak untuk menuntut oleh kejaksaan. Yang kedua, hilangnya kewajiban untuk masuk penjara. Itu daluarsa pemidanaan. Gini, kalau daluarsa untuk penuntutan itu udah nggak bisa ditempuh lagi, karena menurut pasal 78 KUHP yang sekarang masih berlaku itu disebut sebuah tindak pidana itu menjadi daluarsa dan tidak bisa dituntut adalah manakala tindak pidana itu kalau ancamannya hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka daluarsanya 18 tahun. Oke? 18 tahun untuk hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Iya, kalau korupsi, pembunuhan berencana, pemberontakan terhadap negara 18 tahun tidak ketangkap, ya orangnya bebas. Karena berarti negara tidak becus, sehingga tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, kalau ancaman hukumannya itu lebih dari 3 tahun, kalau ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun, maka perkara menjadi hangus 12 tahun. 12 tahun. Orang disangka melakukan itu kok tidak ketangkep ya. 12 tahun dia lari, 12 tahun lewat sehari dia pulang, tidak boleh ditangkap lagi. Karena sudah lewati masa daluarsa. Ya? Kalau ancaman hukumannya, lebih kecil dari 3 tahun, maka daluarsanya 6 tahun. Untuk kasus Sylvester masuk nih 1,5 tahun kan? Enggak, ini kan ancaman nih. Oh, ancamannya. Oh iya. Ini penuntutan. Sylvester enggak masuk ke sini karena dia sudah dihukum, bukan sudah dituntut. Sebelum lewat daluarsa. Nah, kalau tipiring tindak pidana ringan seperti mengemis, menggelandang, penganiayaan ringan. Kalau nyopet tergantung si dompetnya. Kalau nyopetnya banyak. Kalau si dompetnya gede. Iya. Besar. Itu bukan tipiring itu ya. Kalau nyopet lalu kena amplop kosong gitu. Bisa itu tipiring. Iya. Nempeleng orang tapi tidak sampai pingsan gitu ya. Nah itu daluarsanya 1 tahun.
Itu untuk penuntutan. Dan Sylvester sudah dituntut dan dipidana sekarang. Sekarang kan dia lagi mengajukan. Sylvester ini rupanya mengajukan PK, Pak. Ya, mengajukan PK. Artinya apa? Asumsinya dia menemukan novum, kan gitu kan, Pak? Nah, berarti kalau novumnya adalah dia bermain di usia daluarsa eksekusi, itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Karena mungkin. Di atas itu lebih besar Nggak ininya ya, mungkin. masanya. PK menurut undang-undang, PK itu tidak menangguhkan eksekusi. Jadi begitu dia muncul di PK, tangkap di situ. Bisa kan? Untuk eksekusi. Karena lepas dari apapun putusan PK-nya nanti, itu tetap harus dieksekusi nih. Tapi persoalannya ini Matutina bukannya sembunyi, ada dia Pak, kejaksaannya aja yang nggak menyebut. Justru itu. Iya, dia nggak lari, ada dia. Dan itu yang harus dijelaskan. Lagi pula supaya ingat ya, yang dikatakan novum itu sebagai bukti baru. Iya. Bukti baru untuk pengajuan PK itu adalah harus bukti yang sudah ada sebelum divonis. Oh, sebelum divonis Sebelum ya? divonis, Oh, bukan dibuat baru karena ada apa-apa gitu, dibuat karena ada perubahan politik, nggak bisa jadi novum. Sebelum divonis misalnya, saya dulu kan tidak bilang Pak Yusuf Kalla, bilang Yusuf Kara misalnya. Nah, itu bisa jadi novum. Saya tidak bilang Yusuf Kalla. Saya tidak bilang Wakil Presiden Yusuf Kalla, tapi Wakil Presiden perusahaan apa Yusuf apa gitu. Nah, itu bisa jadi novum. Akhirnya Bapak Presiden Prabowo Subianto bertindak cepat, segera memanggil Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin untuk meminta penjelasan ya atau klarifikasi terkait isu yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat, yaitu tertundanya pelaksanaan eksekusi terhadap Sylvester Matutina berlarut-larut ya selama 6 tahun hingga saat ini. Tentu saja Presiden menganggap ini penting untuk dilakukan ya, walaupun kelihatannya persoalan sepele, hanya seorang Sylvester Matutina, tapi kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, maka ini berpotensi akan merobohkan wibawa penegakan hukum di Indonesia dan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya kejaksaan. Dan nanti Presiden pun akan menanyakan apakah ada kendala teknis atau yuridis yang selama ini menghambat pelaksanaan eksekusi tersebut. Kalau tidak ada kendala teknis atau yuridis, maka Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk menurunkan Jambuas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, memastikan apakah sudah terjadi penyalahgunaan wewenang ya yang bisa berujung ke korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto ingin menegaskan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum, bukan negara kepentingan ya. Jadi semua kepentingan harus tunduk kepada hukum. Nah, kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat untuk saat ini ya tinggal bangun aja dari mimpi kita ya. Mimpi yang tadi itu mimpi ya. Bangun. Kita di Indonesia.